selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama aku Rizky di vlog Himakesmas. Nah, sebelum kita mulai, karena sekarang masih dalam suasana Lebaran, aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman dan penonton dari vlog Himakesmas. Karena masih suasana Lebaran juga dan masih pandemi. Buat teman-teman yang masih di rumah aja, semoga tetap semangat dan sehat. Dan kalau keluar rumah, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, kali ini kita akan membahas topik baru lagi bersama narasumber baru lagi. Dan topik kali ini tuh masih berhubungan sama suasana kita, di mana kita masih apa-apa itu masih daring ya saat ini. Jadi topik kita kali ini adalah suka duka daring bersama narasumber baru kita, yaitu salah satu mahasiswa satu Kesmas angkatan 2018, yaitu Mas Tegar. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita sambut aja narasumber kita, yaitu Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Halo semuanya. Ya. Mungkin bisa mungkin teman-teman dari vlog Himakesmas bisa disapa dulu ini Mas. Kenalin, kan ada pepatah tuh. Saya Tegar Wahyu Suwanto dari tingkat 3. Ini sudah semester 6 dari angkatan 2018. Oh, udah semester tua ya berarti Mas ya? Semester puncak, Dek. Iya. Ini gimana nih Mas kabarnya Lebaran ini? Ngapain aja selama Lebaran? Alhamdulillah sehat, Dek, ya. Tetap di rumah, Dek, kan nggak boleh mudik, ikuti aturan dari pemerintah ya. Tetap Ya. di rumah, nggak kemana-mana Lebaran kali ini. Oke. Sama berarti Mas masih di rumah aja, nggak mudik kemana-kemana juga. Dan mungkin teman-teman dari vlog Himakesmas juga sama. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya Mas. Kan ini sekarang masih masa pandemi nih. Masa pandemi ini kan bisa dibilang masa-masa terberat yang udah setahun kita rasakan, terutama buat kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar yang dulunya kayak kuliah atau sekolah tatap muka, sekarang apa-apa jadi serba daring. Nah, ini buat Mas Tegar nih, pertanyaan pertama. Apa yang pertama kali Mas Tegar rasakan waktu pertama kali dapat info dari kampus kalau kuliah yang awalnya tatap muka harus berubah jadi daring pada tahun kemarin tuh? Waktu pertama kali dapat info dari kampus tuh. Kaget, seneng, apa gimana nih Mas? Awalnya ya seneng, Dek. Awalnya seneng soalnya liburnya kan lumayan panjang gitu. Ya. Tapi ternyata terusan gitu ya, liburnya berlanjut terus harus dengan media online kan, kita kayak hal baru gitu. Sing sebelumnya harus ke kampus, harus libur, harus menggunakan media online kan ya, kaget, belum terbiasa sih awal-awal pandemi. Ya pasti itu. Awal-awal kalau dari aku juga sempat senang akhirnya nggak ngerasain kuliah di rumah sambil rebahan, asik kan. Ternyata setahun lebih kuliahnya daring, lama-lama bosan juga. Oke, kalau pasti ada dukanya juga nih. Ada juga duka, ada hambatan. Kalau dari hambatan yang sering Mas Tegar rasain tuh selama daring itu kira-kira apa aja biasanya? Kalau hambatan itu ya, Dek, kalau aku sendiri yang pertama itu jelas masalah jaringan. Kan nggak mungkin toh kalau kita kuliah online jaringannya nggak mendukung, kan sama aja kita kayak nggak ikut kuliah. Jadi ya permasalahan utama ya jaringan, Dek. Kalau udah mulai jaringan, biasanya Mas Tegar biar tetap bisa ikut, biasanya nyari sinyalnya sampai keluar rumah juga gitu nggak Mas? Iya, awal-awal pandemi aku itu numpang di tetangga. Soalnya kan tetangga masang wifi. Ya. Kan di rumahku masih belum masang. Akhirnya awal-awal pandemi, awal-awal kuliah online,
numpang dulu. Tapi lama kelamaan kan jadi nggak enak. Akhirnya yes oke lah untuk kelancaran buat kuliah ya udah masang sendiri akhirnya. Ya alhamdulillah lah selama setahun ini ya alhamdulillah lancar. Cuma awal-awal aja sih yang sempat susah. Mas ya, Tegar ini udah semester 6 kan ya? Iya, semester 6. Oke. Semester 6 ini udah mulai nyusun proposal skripsi, bener nggak sih, Mas? Kalau sebenarnya boleh deh, karena di semester 6 itu boleh ngambil proposal sama skripsi, tapi aku itu ngambilnya di semester 7. Soalnya ada berapa pertimbangan, ada syarat yang boleh ngambil di semester 6. Berarti semester 6 ini Mas Tegar ngabisin matkul dulu berarti? Betul deh. Jadi kan semester 6 ini banyak kan matkulnya kan praktikum. Kan sudah dikasih ngerjakan laporan, tugas, terus ada lagi mau PBL, terus persiapanku untuk proposal semester 7 ya menyiapkan bahan itu aja, soalnya sudah diskusi sama dosen pembimbing, disiapkan dulu saja bahannya, nanti semester 7 baru dieksekusi. Kalau boleh tahu ngambil peminatan apa tuh, Mas? Aku masuk di promosi kesehatan. Wow, itu ya berarti dosen pembimbingnya antara Bu Endah sama Bu Hipin. Ya, betul sekali. Betul sekali. Kok membahas terkait matkul peminatan nih, Mas? Ada nggak sih tips buat adik-adik terutama yang bentar lagi semester 5 yang galau milih matkul peminatan, ada nggak, Mas, tipsnya buat mereka itu? Saranku sih, sing kamu sukai lah, Dek. Sing bener-bener kamu sukai, kamu kuasai. Percuma nanti kamu ngejar, ngejar matkul ini biar kelihatan wih, ngeri, keren anak ini, tapi kamu nggak nguasai, percuma banget. Mending yang kamu kuasai, yang kamu sukai, ya itu aja wes. Nggak usah peduli omongan orang, kamu dapat matkul ini, enggak semua sama udah nanti keluar tetap jadi SKN. Iya, benar-benar. Dulu saya ngambil promkes ngambil apa juga, Mas? Dulu aku pilihan pertama itu nggak salah, biostat. Terus pilihan keduanya promkes. Beda jauh ya. Beda banget, Mas. Kalau biostat kan ngitung, kalau promkes kan bahasnya ke masyarakat itu. Betul. Wow. Ya. Jauh banget. Jauh banget ya, Jan. Tapi ya akhirnya ya lebih suka ke promkes. Enak nggak, Mas, kalau ambil peminatan sejauh ini di promkes dari Mas Tegar sendiri? Kalau daring di promkes ya apa ya, Dek? Menurutku ya standar ya begitu. Tapi kalau enaknya promkes sih yang turun lapangan gitu loh, Dek. Kayak penyuluhan misal ke anak SD, terus bertemu anak-anak SD kan kayak seru gitu loh. Menurutku, bayanganku gitulah. Tapi kalau matkul pemintaannya ya seperti itulah ya, buat media, buat video, buat poster, kadang-kadang seperti itu tugas dari matkul peminatannya. Oke. Semester 6 ini tadi katanya sempat bilang udah ada praktikumnya kan ya, Mas Tegar? Berarti kalau ambil peminatan promkes berarti udah terjun ke masyarakatnya apa belum nih, Mas, kemarin? Kalau peminatan promkes untuk matkul praktikumnya itu belum, Dek. Kita masih membuat medianya. Kita praktek membuat medianya, membuat sasarannya, media ini sasarannya kemana, itu masih pembelajaran di situ. Kalau terjun lapangan kan ya kayaknya masih belum bisa ya, kayaknya kalau di masa-masa pandemi kayak gini ya. Tapi semoga aja bentar lagi udah bisa lah ketemu langsung ke kampus, terus bisa
memanfaatkan media yang udah dibuat langsung buat ke masyarakatnya sih. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi untuk Mas Tegar kan untuk proposal skripsinya kan masih dipersiapkan, tapi untuk semester 7. Lalu untuk semester ini persiapannya tadi PBL ya, Mas? Ya, PBL. Nah, kalau dari persiapan PBL-nya sendiri nih, Mas Tegar yang udah disiapin apa aja nih, Mas, untuk PBL-nya? Oke, kalau PBL kan sampai saat ini masih belum ada informasi lanjut dari prodi. Contoh metodenya seperti apa. Tapi kemarin terakhir persiapan dari prodi itu kita sudah dibagi per daerah. Jadi semisal daerah Kediri ya Kediri, Surabaya Surabaya, atau Blitar ya Blitar. Untuk persiapannya aku sendiri tuh ya tanya informasi ke cutting deh. Jadi tanya PBL tuh kayak gimana sih, Mas, Mbak? Metodenya kayak gimana sih sing tahun lalu? Terus apa sih yang harus dilakukan? Kayak aku cuma mencari informasi dari cutting. Dari masih itu saja, Dek. Soalnya dari prodi belum ada informasi lanjutan. Kalau PBL sendiri itu biasanya ngapain aja sih, Mas? Kalau dari info yang udah Mas Tegar. PBL itu kita terjun ke desa, kita membuat program, tapi sebelum kita membuat program kita survei dulu apa yang terjadi di desa itu. Misal kalau di desa itu perokoknya yang tinggi, misal gitu ya. Jadi kita membuat program tentang perokok atau gimana, atau desa itu hipertensinya tinggi, penyakit hipertensinya tinggi, kita membuat program yang sesuai dengan tentang hipertensi. Kalau aku dapat informasi dari cutting seperti itu, Dek. Biasanya berapa lama, Mas, kalau PBL-nya itu? Kalau nggak salah 2 mingguan apa gitu loh, Dek. Kayak nggak salah loh ya. Lebih singkat ya. Itu mulai kapan, Mas? Di semester ini apa semester depan? Mulai PBL-nya? Harusnya semester ini, soalnya aku di awal semester SKS-nya sudah ngambil di semester ini, tapi mau semester ini sudah sampai UTS nih toh, masih belum ada informasi dari prodi. Ya mungkin masalah ya keadaan pandemi ini loh, Dek, ya mungkin ya. Ya, mungkin itu juga. Tapi semester 6 udah ngejalanin setengah semester ini rasanya gimana, Mas? Wah. Karena luar biasa. Kan OTW mau itu kan udah mau lulus kan, bentar lagi kurang semester kan ya. Amin. Kalau kata cutting sih bener sih. Anak kesmas puncaknya itu di semester 6. Itu bener. Jadi semester 6 ini bener-bener padat praktikum. Kan itu full matkul praktikum toh. Jadi 100% kamu harus masuk. 100% nggak ada bolos-bolos. Soalnya matkul praktikum. Apalagi pandemi. Jadi kan praktikumnya kan harus, misal ada praktikum ini, praktikumnya harus di video. Kan kerjaannya kan lebih banyak lagi kan. Ya pokoknya ngeri lah semester 6. Wah. Paling banyak praktikum di matkul apa, Mas? Matkul kesehatan lingkungan. Kesling, gizi itu juga banyak. Terus K3 juga ada. Ya 3 itu loh, Dek, yang sering praktikum buat laporan, bikin video. Itu yang sering matkul itu. Aku kemarin lihat dari teman-temannya Samen di kayak bikin story itu loh, yang kesling yang ke tempat sampah yang bawa kayu-kayu itu loh, Mas. Itu praktiknya tuh ngapain tuh? Itu praktek menghitung kepadatan lalat. Terus jadi, yang
Kayu-kayunya itu. Nah, jadi kita disuruh buat kayak kayu namanya fly grill. Nah, terus nanti kita letakkan kayak seumpama di TPS, ya diletakkan di TPS di beberapa titik. Habis itu kita hitung 30 detik, nanti 30 detik itu berapa lalat yang hinggap di kayu di itu loh. kayu. Oh. Jadi itu kayunya dikasih kayak keletan atau lem gitu apa Mas? Kalau sesuai panduan praktikum itu catnya harus warna putih, kalau enggak kuning. Soalnya itu menarik lalat untuk hinggap warna itu. Jadi menghitung itu 30 detik itu 10 kali satu titik. 10 kali. Banyak ya. Ya, Dek. Dan itu harus 5 titik. Nah. Wow. Gitu. Terus kalau nanti waktu habis selesai itu Mas, habis lalatnya dihitung terus nanti apakan? Dibuat laporan, nanti ada kayak rumus-rumus, dimasukkan rumusnya situ. Tentang berarti yang kepadatannya dihitung berapa itu jumlah lalatnya yang hinggap berarti. Betul. Wow. Betul. Oke. Kayaknya seru itu Mas. Kayaknya sih seru. Hitung lalat loh. Tapi seru deh, aslinya seru. Kalau gizi Mas, prakteknya ngapain? Gizi sing sudah tak lakukan ini kayak misal kamu punya tetanggaku punya anak, terus anaknya ibunya tak wawancara, anaknya 24 jam yang kemarin tuh makan apa? Food recall. Food recall. Nah itu. Terus ngukur balita, tinggi badannya, berat badannya. Terus nanti dimasukkan di kategori apa, gizinya, kurang atau baik. Masih itu deh kalau di gizi. Kalau yang ketiganya Mas, praktikumnya? Mungkin mengetes kebisingan, tapi sedikit agak mudah saat. Jadi ya dimudahkan mungkin ya sedikit mengarang kalau di K3. Dosennya juga memaklumi soalnya alatnya kan terbatas. Jadi menghitung kebisingan, terus suhu, tentang resiko suhu itu ada di K3. Tapi selama praktikum kan daring nih Mas. Sempat kewalahan nggak sih Mas? Kan apalagi praktikumnya kan lebih dari satu kan tadi. Kewalahan nggak sih Mas? Kewalahan nih kayak iya deh. Soalnya harus bikin laporan sementara, laporan fullnya, terus videonya kalau diminta buat video kan itu harus dikerjakan ya tergantung dosennya dek. Kalau deadline-nya seminggu ya 3 itu harus dikerjakan dalam seminggu. Kalau ada yang dosen seminggu buat laporan sementara, terus 1 minggu lagi laporan yang full, kan lebih enak. Tergantung dosennya dek. Tapi ya masalah kewalahan ya kewalahan soalnya kan praktikumnya nggak satu matkul saja. Itu tapi berkelompok kan ya Mas tugasnya? Praktikum individu deh. Individu semua? Individu semua. Semua laporan individu semua. Aku pikir kalau praktikum gitu masih kelompok gitu, dibagi kelompok kecil gitu. Enggak ternyata. Enggak deh. Semua laporan ditulis, dikerjakan sendiri. Wow. Ini Mas Tegar cerita ini aku bisa ngebayangin nanti. Bentar lagi kan aku semester 5 kan Mas. Terus tahun depan kan udah semester 6 sama kayak Mas Tegar. Wah, kebayang tuh semester 6. Ributnya. Ini semester 4 aja aku udah riwes sih Mas sebenarnya. Mulai beban
Nya itu kerasa ini. Oke. Kita lanjut ya, Mas, ke Oke. pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Tegar nih, apa kalau disuruh milih enaknya antara daring sama luring, Mas Tegar lebih milih yang mana nih? Kan ini udah setahun nih, dan kan sebelumnya kan udah pernah ngerasain luring, terus sekarang setahun ngerasain daring. Ini kan pasti ada perbedaan tuh. Mas Tegar lebih, kalau disuruh milih, lebih milih yang mana, Mas? Soalnya ada kurang lebih ya, Dek. Tapi aku Ya, lebih enak luring sih. ya Luring. benar. Benar. Karena apa-apa kalau luring itu lebih jelas informasinya juga nggak sih, Mas? Betul. Kalau daring kan kadang tuh dosen nyampein apa, kita nerimanya tuh kayak gimana, itu jadi kayak ada miskomunikasinya gitu kan. Ya. Ya itulah kekurangannya daring. Daring. Tapi ya ada lebihnya. Ada lebihnya. Iya, benar. Oke. Terus ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Ada nggak nih tips dan trik yang bisa dibagikan ke kita, ke teman-teman nih, Mas, cara bagi waktu nih antara ngerjain tugas sama kegiatan di luar yang ngerjain tugas gitu. Kayak misalnya ada nih teman-teman kita yang kuliah tapi juga di sambil ada bisnis kayak gitu. Ada nggak, Mas, Samen tipsnya tuh buat teman-teman yang kayak gitu tuh? Oke. Aku pribadi sih gini, Dek. Aku setiap ada tugas selalu bikin jadwal atau catatan kecil lah. Tugas ini dikumpulkan tanggal ini, itu pasti. Mesti selalu tak catat. Nah, dari deadline itu aku mengatur sendiri waktuku. Wow, setelah kuliah ini misal ya, terus ada jeda berapa jam, nanti aku ngerjakan ini. Sedikit-sedikit aja, terus kuliah lagi. Sesudah itu mau ngerjakan lagi silakan, mau istirahat silakan. Soalnya bagiku yang paling penting itu waktunya kuliah ya kuliah, waktunya nugas ya nugas, waktunya istirahat ya istirahat. Kan nggak bisa tuh harus diforsir semuanya. Ya, benar. Makanya kalau aku ya ngatur, oh gini waktunya ngerjakan tugas lah, oke, soalnya nanti ada kuliah, oke, terus ngerjakan tugas dikit, terus kuliah lagi, setelah itu mau ngerjakan tapi kok badan wis capek, wis tidur aja, tidur. Setelah tidur kan fresh, mau ngerjakan tugas silahkan. Kalau aku sih ngaturnya seperti itu, Dek. Sama jangan terlalu terbebani lah. Ya wis, ya emang berat sih, kuliah emang berat, tapi ya tergantung diri sendiri lah mengaturnya gimana. Dibuat relax. Kalau udah bosen, ya udahlah, semua ditaruh, tugas ditaruh, kuliah sudah, keluar rumah, mau kemana, mau pergi kemana, buat refreshing sedikit. Kalau aku sih seperti itu, Dek. Kalau Mas Tegar, kalau waktu jenuh kan refreshing tuh. Refreshingnya biasanya ngapain sama Mas? Aku refreshing itu biasanya keluar ya nongkrong, ngopi, tak buat olahraga. Pokoknya jangan berbau tentang tugas, jangan berbau dengan kuliah, pokoknya harus keluar rumah lah. Setidaknya ya buat nge-refresh otak lah. Oke. Kayaknya tipsnya Mas Tegar nih bisa tak pakai ini. Soalnya Boleh. aku tipe orangnya itu suka kepikiran tugas. Kayak dikit-dikit itu kayak kerasa beban gitu loh, Mas. Oh iya. Jadi Kan kayak jadinya capek mau sendiri gitu kan. Jadi kayak mau aduh tugasku belum. Ya, ya benar. Benar. Ya tergantung kamu diri sendiri deh mengaturnya gimana. Kalau wis di luar aku nggak mikir tugas, wis nggak sama sekali. Soalnya butuhku refreshing intinya. Oke. Kalau di rumah pengen hari ini fokusnya mau ngerjakan tugas ya wis hari ini tugas. Wis aku nggak mikir yang lain. Tugas selesai, mau dolan, mau pergi, silakan. Tergantung diri sendiri, Dek. Benar. Oke.
ke pertanyaan terakhir ya, Mas. Sudah Ini terakhir aja. iya, nggak kerasa. Ini pertanyaan terakhir buat Mas Tegar mengenai bagaimana cara Mas Tegar agar tetap enjoy selama menjalankan perkuliahan daring ini, karena kan banyak kuliah daring itu malah bikin kita menjadi stres atau banyak pikiran. Oke. Aku pribadi yang pertama sing harus dijalani dengan ikhlas. Pertama ya, Dek. Bener. Terus relax. Terus aku kadang harus apa ya? Aku tempatku kuliah kayak harus nggak enak sing ganggu nol, Dek. Ya. Ada boleh sing ganggu aku kuliah. Jadi aku nyaman, tempatku kudu nyaman, kudu tenang. Itu loh sing harus tak prioritas, pokoknya aku kuliah nggak ada boleh sing ganggu itu. Terus mungkin agak nakal sih, kadang kalau ada dosen sing membolehkan untuk off cam, aku kadang sambil nyemil ya. Wes pokoknya harus nyemil, pokoknya ben aku nggak jenuh mau nyemil mau YouTubean itu beneran, pokoknya tapi tergantung dosennya, yang boleh off cam, aku mesti gitu. Soalnya kalau ya bosen deh, jenuh. Iya, benar. Sama sih Mas, aku ya gitu sih. Nah ada dosen yang ngebolehin off cam ya biasanya ya buat nyemil dikit, kayak gitu makan lah. Terus kayak gitu ya kadang tuh sempet sambil dikit-dikit buka kayak Instagram. Gak mau deh, aku ya seperti itu deh. Soalnya kalau udah apalagi kalau satu hari full itu kuliah itu lebih dari 2 matkul itu kan jenuhnya kan makin wow. Pagi apalagi, ketemu sore. Apalagi kita di depan laptop cuma Iya. gitu, terus kayak senyum, terus kayak paham Bu, paham Pak, paham. Paham Bu. Padahal aslinya nggak selesai. Kalau nggak kepikiran nggak selesai ya kepikiran cuma bisa jawab baik Bu, Pak. Baik Bu. Persis deh. Tak kira cuma di angkatanku tak deh. Enggak Mas, angkatanku sama angkatan bawah-bawah kayaknya ya sama aja deh Mas, sering kayak gitu. Kalau ditanya paham Pak Bu, ada yang ditanyakan diam semuanya. Betul. Sering terjadi. Sering terjadi. Terus kalau kadang itu apalagi kalau dosennya tipenya yang boleh milih pakai media Zoom sama chat. Pasti kan kebanyakan milih chat. Itu sudah pasti. Setelah dijelasin dosennya itu pasti nanti ditanyain paham apa enggak langsung. Kalau misal 35 mahasiswa langsung 35 mahasiswa jawab paham. Bu. Tinggal kopas ya. Nah, benar. Soalnya aku juga sering gitu sih Mas Yunan. Soalnya gimana ya kalau nggak disambi kayak refreshing pas kecil-kecil gitu ya jenuh aslinya. Betul. Kan seharian duduk lihat laptop. Terus jenuh deh. Jenuh banget. Pingin cepat balik ke kampus. Nah, kalau balik ke kampus kan ada tantangannya dia. Ya. Mau ke kampus, jamnya mepet, harus lari-larian kan ada tantangannya itu. Ya, bener. Terus nanti waktu jamnya udah mepet tapi posisi masih di kampus itu, rasanya itu makin wow. Pasti Mas Tegar dulu sering telat ya? Telat ya pernah deh. Ya pernah, tapi ya itulah asik kuliah itu ya itu loh. Malah menurutku yang lebih menantang kalau kuliah offline itu kalau masuk tapi baru nyampe kampus tuh mendekati jamnya masuk. Ya nggak sih Mas? Betul.
No one, apalagi sudah Mas, sudah lari-lari, ternyata dosennya nggak. Pagi-pagi bangun, lantas. Wah, nggak benar. Apalagi kalau kuliah dapat jam pagi itu yang paling bikin greget. Apalagi kalau dosennya tiba-tiba bilang, sudah satu kelas, sudah di kelas semuanya, anak-anak, dapat PJMK ngasih info. Dosennya nggak bisa ngajar, teman-teman. Pulang aja kembali ke kos itu adalah, wah, udah nggak sarapan, masih ngantuk. Betul banget. Itu dosen, marah tapi dosen, Itu sih, kalau bahas kampus, kuliah offline paling kangen itu. Kuliah berangkat mepet jam. Terus kalau udah selesai ya pastinya, kalau sudah selesai kelas, gue pasti kangennya main ke perpus sama kantin. Perpus, tempat tidur paling enak. Perpus paling enak untuk rebahan. Apalagi kalau males balik kos, nunggu jam matkul berikutnya, Betul itu. udah pasti rebahan di kampus paling enak. itu. Udah kangen sih. Terus sama event kampus itu yang paling kangen. Ya benar. Event kampus. Soalnya kalau event kampus tuh benar-benar refreshing banget. Ya nggak sih, Mas? Terus riwahnya kepanitiaan, Benar. mandirnya itu dari kangen. Capek tapi seru deh. Seru. Kalau daring kan ya ngurus kepanitiaan kan ya udahlah kayak gitu, kayak sensasinya tuh kayak kurang gitu loh. Betul. Kangen jadinya. Pingin balik kampus asli. Pingin dah. Bosan setahun deh rumah terus. Sampai rambut panjang, Dek. Ini kayaknya nggak cuma sampean aja deh, Mas. Temenku kelas kayaknya ada juga deh rambutnya yang jadi kayak anggun gitu. Panjang dan berkilau. Oke. Karena pertanyaannya udah habis, sebelum aku tutup, aku mau kasih kesimpulan dari ngobrol santai kita pagi ini ya, Mas. Jadi, kalau dari Mas Tegar sendiri itu lebih suka kuliah kalau antara milih daring sama luring, lebih milih luring. Karena apa? Karena sensasinya itu jauh lebih wow ketimbang daring. Apalagi kalau luring juga kuliahnya juga dapat infonya pun juga jelas. Apalagi kalau dapat tugas dari dosen pun informasinya pun nggak sampai miskomunikasi. Terus tadi dari Mas Tegar juga tadi ngasih tips buat teman-teman yang OTW semester 5, kan semester 5 udah mau tes memilih peminatan. Tadi Mas Tegar juga bagi info kalau mau ambil peminatan tuh sesuaiin apa yang kamu mampu dan paling kamu suka, nggak usah dengerin kata-kata orang gitu. Soalnya kalau ngikutin kata orang malah yang ada kitanya yang susah nanti ke depannya. Ya kan ya Mas ya? Betul sekali. Terus tadi Mas Tegar juga sempat cerita ternyata semester 6 itu untuk kuliahnya lebih banyak ke praktikum. Aku paling suka dan tertarik sama praktikum keselingnya sampean, Mas. Oke. Seru deh, seru. Soalnya aku lihat dari teman-temannya sampean di story IG sama story WA-nya temannya sampean itu kan sempat bikin foto sambil bawa kayunya itu loh. Aku kan penasaran sih. Betul. Ngapain di tempat sampah di TPS gitu main gituan, ternyata ngitung lalat. Kalau Mas Tegar kemarin apa nggak ditanyain sama petugasnya, Mas? Ya ditanyain. Ngapain, Mas? Hitung lalat, Pak. Oh, ketawa. Berarti ini ngapain ngitung lalat? Mungkin ya kayak kurang kerjaan gitu nggak sih? Kurang kerjaan mungkin ya ditanya itu. Tapi ya serunya itu loh. Ya. Dari Mas Tegar,
kuliahnya enak. Kalau enaknya enak luring, sebenarnya daring juga enak sama enaknya, tapi ya lebih enak luring. Terus untuk di semester 6 ini, Mas Tegar banyak praktikumnya untuk persiapan proposal skripsinya. Mas Tegar ambilnya di semester 7 ya tadi ya, Mas? 7, semester 7. Oke, itu mungkin kesimpulan yang bisa aku simpulin dari ngobrol santai kita pagi ini. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih ke Mas Tegar udah ngeluangin waktunya pagi ini buat berbagi cerita, informasi ke kita, ke teman-teman Vlogi Magus Mas ini. Makasih ya, Mas. Ya, makasih juga sudah diundang. Semoga kurang 2 semester lagi, semoga diberikan kemudahan biar cepat sempro, cepat Amin. wisuda, Amin. biar nanti ada ucapan happy semprolation. Amin, makasih. Amin. Oke, karena ngobrol kita udah selesai, aku mau ngucapin juga terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton vlog Himagus Mas ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Tegar pada hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa lagi di kesempatan waktu selanjutnya dengan topik dan narasumber yang baru lagi dan tentunya juga makin bermanfaat lagi buat teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.